Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali. Di dalam persoalan doa ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan tema apa itu jina hati. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersekutu bersama dalam persekutuan doa ini. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk mendasari doa-doa kami, untuk menuntun jalan hidup kami. Biarlah Engkau yang menolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus memberikan penerangan bagi kami. Biar Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga menolong menerangi kami yang mendengarkannya. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai 30. Injil Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai 30. Firman Tuhan demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya memahami dosa hanya dalam pengertian dosa perbuatan. Itu sebabnya ketika saya mulai ke gereja, orang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya tidak bisa menerimanya, karena saya menganggap banyak orang baik, banyak orang benar, banyak orang saleh. Tapi setelah saya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mulai mengerti, baik mulai pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, maupun mulai pembacaan firman Tuhan, bahwa dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan. Pada saat kita memikirkan sesuatu yang tidak baik atau memiliki niat yang tidak baik, itu juga sudah dosa. Pada saat kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah, itu juga dosa. Bahkan ketika kita tahu sesuatu yang baik, yang benar, kita tidak lakukan, itu juga dosa. Jadi dosa bukan hanya semata-mata dalam pengertian perbuatan, tetapi juga hati, pikiran, perkataan. Dan tahu sesuatu yang baik yang kita tidak lakukan, itu juga dosa. Hari ini ketika kita berbicara tentang dosa perzinahan, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan jangan berzina, jangan kita hanya memahaminya secara letterlek, secara hurufiah, dalam pengertian perbuatan zina saja, tidak. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memikirkan sesuatu yang jauh lebih mendalam yang ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Di dalam hukum Taurat, khususnya Dasatita, dalam hukum ke-7 dikatakan jangan berzina. Ini dapat saudara baca dalam Keluaran pasal 20 ayat 14. Tuhan Yesus tidak menyangkal Dasatita itu. Tuhan Yesus tidak menafikan hukum ke-7 itu, tidak. Tetapi Tuhan Yesus hendak para pendengarnya, orang banyak dan murid-muridnya, begitu juga saudara dan saya, memahami ini dengan penafsiran yang benar. Banyak orang-orang Yahudi yang menafsirkan ayat ini, jangan berzina, hanya dalam pengertian perbuatan zina saja. Mereka sangat menentang perbuatan zina. Perbuatan zina dalam pengertian mereka adalah pada saat seorang berhubungan badan dengan wanita atau pria lain yang bukan istri atau suaminya. Ini bisa dalam pengertian dilakukan oleh orang yang belum menikah dengan pria dan wanita lain yang mungkin itu adalah kekasihnya tetapi belum menikah dengan dia. Itu adalah perbuatan zina. Atau zina itu dilakukan oleh seorang yang telah memiliki suami atau istri
dengan wanita atau pria lain yang bukan istrinya, itu juga zina. Orang-orang Yahudi ketika mengetahui ada orang berbuat zina, mereka akan tangkap. Mereka seringkali arak ke jalan dan hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai orang itu mati. Mereka sangat menentang perbuatan zina, tapi seringkali apa yang dalam hati mereka tidak hiraukan. Mereka menjadi orang-orang munafik. Orang yang memang menentang zina, tetapi hati yang ingin berbuat zina mereka tidak pedulikan. Dan itu ketika ada kesempatan pasti akan lahir perbuatan zina. Kalau nggak diketahui orang, mereka rasa aman. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kamu telah mendengar, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, jika seorang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk memahami zina jauh lebih mendalam. Memandang seorang perempuan serta menginginkannya telah berzina dalam hati. Saudara, ini berbicara tentang apa, saudara? Ya, ini bukan berbicara tentang wanita yang menarik, yang cantik, yang enak dipandang. Bukan. Tetapi ini berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam seseorang. Yang ketika memandang seorang wanita, menginginkannya dalam pengertian bernafsu untuk bersetubuh dengan untuk tidur dengan dia. Dia telah berdosa, dia telah berzina di dalam hatinya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak benar ketika orang supaya tidak berbuat zina melarang perempuan untuk jalan atau memaksa wanita untuk memakai pakaian ini dan itu. Bukan itu maksudnya. Tetapi sesuatu yang ada dalam hati kita yang harus dibereskan. Dosa itu dimulai dari hati kita yang menyimpang dari Tuhan. Dosa zina dimulai dari hati yang menginginkan, hati yang bernafsu, hati yang mau tidur dengan orang yang dipandangnya itu, yang dilihatnya itu. Itu yang harus dibereskan. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana membereskannya? Kita harus membereskannya dengan tuntas. Alkitab mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus katakan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, bagi orang Yahudi bahwa mata kanan lebih baik atau lebih berfungsi daripada mata kiri. Tangan kanan lebih baik atau lebih berfungsi daripada tangan kiri. Ketika mata kanan berdosa atau mata kanan membuat seorang berdosa, cungkil, buang. Ketika tangan kanan menyesatkan, penggal, buang. Karena lebih baik satu anggota tubuh yang binasa daripada tubuh dengan utuh masuk ke neraka. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hendak Tuhan Yesus nyatakan di sini adalah hendaklah kita menyelesaikan masalah dosa itu dengan tuntas sehingga tidak menjalar kemana-mana. Sama seperti kita, ya, dalam segi kesehatan. Misalnya anggota tubuh kita, misalnya karena diabetes, kaki kita luka dan akhirnya membusuk, terus menjalar. Apa yang dilakukan? Harus diamputasi. Kalau tidak, itu akan terus menjalar, meracuni seluruh tubuh. Dan akhirnya mungkin orang itu akan mati karenanya. Atau ketika kecelakaan mata rusak, ya, membusuk, itu harus diambil, dibuang. Kalau tidak, akan membuat orang itu terinfeksi dan nyawanya tidak dapat dipertahankan. Saudara, demikian juga dengan dosa. Harus kita selesaikan dengan tuntas. Harus mengamputasi dari akar-akarnya. Tentu saja ini kita tidak dapat tafsirkan dengan letterlet. Ya, sembarang pukul potong tangan, ya, sembarang cungkil mata, enggak, saudara. Apa gunanya kalau kita mencungkil mata kita tetapi sesuatu yang ada dalam hati tidak dituntaskan? Saya ingat cerita dosen saya tentang seorang yang ada di Surabaya yang ketagihan judi, kecanduan judi.
Ketika dia sudah percaya sama Tuhan Yesus, dia mau buang, tapi dia tetap lakukan. Ya. Kemudian apa yang dia buat? Dia patahkan jari-jarinya. Karena dia nggak mau judi lagi. Tapi ternyata nggak tuntas juga. Akhirnya dia buat judi, nggak ada jari apa? Nggak bisa pegang kartu. Dia ambil itu satu kaleng, taruh beras, kartu ditaruh di sana. Dia masih main judi. Kenapa? Kendatipun jarinya dipotong, tetapi hatinya belum diselesaikan, belum dibereskan dengan benar. Jadi dia akhirnya dibimbing untuk sungguh-sungguh menyelesaikan ini dari hati, menuntaskannya, sehingga dia bisa benar-benar terlepas daripada semua itu. Demikian juga dengan dosa zina. Dari hati harus dibereskan. Ketika hati tidak dibereskan, kita melihat siapa saja. Bukan hanya wanita yang dengan pakaian yang minim atau seksi. Melihat wanita dalam pakaian yang wajar-wajar saja karena hatinya sudah kotor, pasti ada pikiran untuk berzina dengan dia. Oleh karena itu biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat menuntaskan masalah perzinahan dengan setuntas-tuntasnya. Serahkan hatimu kepada Tuhan, serahkan pikiranmu kepada Tuhan, serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau Tuhan memperbaiki hidup kita, meninggalkan segala dosa. Memang seringkali gak gampang. Ketika kita sudah mengaku dosa, kadang-kadang itu masih terbersih dalam hati dan pikiran kita. Di saat kita jatuh, di sana kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan tolong, Tuhan singkirkan semuanya itu dari hati kita dan pikiran kita, sehingga kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Saudara, di mana kita jatuh, di sana kita bangkit. Kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Kita akui, kita tinggalkan. Mohon Tuhan terus kuatkan kita untuk kita dapat berjalan dalam kemenangan. Memang ada dosa-dosa tertentu yang perlu waktu. Tetapi biarlah kita dengan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita mau menuntaskan segala masalah dosa kita. Mungkin saudara memiliki masa lalu yang penuh dengan pergumulan, masa lalu yang tidak baik. Saudara, jangan diikat oleh masa lalumu. Tapi biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menolongmu untuk bebas dari semuanya itu. Akuilah semua dosamu di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan memperbarui hidupmu dan teruslah berjalan bersama dengan Tuhan untuk berjalan dalam kebenarannya. Mungkin engkau bisa jatuh lagi, tapi di mana engkau jatuh, bangkit, akui dosamu. Mohon Tuhan perbarui hati pikiranmu dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin besoknya jatuh lagi, akui, datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan perbarui, bangkit lagi dan berjalan lagi. Saudara, dengan demikian saudara akan ditolong untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Ada orang yang lebih gampang untuk melepaskan semua itu dan berjalan bersama dengan Tuhan dengan baik. Tetapi ada orang yang perlu pergumulan. Biarlah Tuhan tolong saudara. Tuntaskan masalah dosamu. Biarlah engkau tolong. Tuhan tolong agar engkau dan saya dapat dibebaskan. Pada saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih terikat dengan orang lain, dengan perbuatan tertentu. Biarlah saudara dapat mengakuinya di hadapan Tuhan dan menuntaskannya. Akui di hadapan Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Mohon Tuhan perbarui dari hari ke hari. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak.
Kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami belajar firman Tuhan tentang zina hati. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan agar kami dapat terus menyucikan hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan, agar kami dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Biarlah kami tidak hanya memahami zina hanya dalam pengertian perbuatan zina, tetapi juga menuntaskannya dari hati kami, dari kedalaman diri kami. Biarlah Engkau tolong kami tahu kami tidak dapat melakukannya sendiri. Tetapi Tuhan, Engkaulah telah menebus dan menyelamatkan kami. Dan biarlah Engkau yang menguruskan hati dan pikiran kami, menolong kami, menguatkan kami, membimbing kami agar kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan, dijauhkan dari segala dosa dan kesalahan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa bersama Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, yang sakit. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau yang menghiburkan, menguatkan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Banyak juga saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 Tuhan dalam masa pandemi ini, baik yang isolasi di rumah maupun yang saat ini dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau yang menolong, menguatkan, Engkau yang menghiburkan, Engkau tetap beri semangat. Bahkan kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan, sumber kesembuhan. Biarlah Tuhan pakai obat-obatan dan juga makanan yang kami konsumsi, tindakan dokter. Bahkan dengan kuasa Tuhan yang nyata, saudara-saudara kami dapat dipulihkan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga, biarlah Engkau tolong Tuhan, pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah, bersama dengan segala elemen masyarakat untuk dapat melepaskan bangsa kami, rakyat kami dari pandemi ini. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati Tuhan, agar penyebaran COVID dapat semakin berkurang, bahkan terhenti. Saudara-saudara yang terpapar dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk gerejamu. Biarlah Engkau memberkati dalam seluruh pelayanannya, baik ke dalam maupun keluar. Kami berdoa untuk ibadah yang diadakan, Tuhan berkati. Semua persekutuan yang diadakan, Tuhan berkati. Dan juga pelayan kepada saudara-saudara kami yang terdampak COVID, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk pojok COVID, Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Tuhan pakai juga untuk saudara-saudara kami dari Komisi Kesehatan, daripada dokter yang terus mendampingin pasien-pasien, saudara-saudara yang terpapar COVID dan keluarganya. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan pertolongan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana diadakannya vaksinasi. Biarlah Tuhan tolong panitia vaksinasi dan semua saudara-saudara yang terlibat, baik tim medis dan juga saudara-saudara yang lain. Tuhan tolong agar dapat melakukannya dengan baik. Banyak orang diberkati. Biarlah semua jemaat Tuhan semakin imum terhadap sakit ini. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk saudara-saudara kami yang terdampak karena pandemi COVID ini, baik yang saat ini kehilangan pekerjaan atau usahanya semakin terkendala, atau bahkan yang saat ini juga menghadapi kesulitan secara ekonomi. Tuhan yang menolong. Kami berdoa bilang Engkau pimpin kami agar kami dapat saling mempeduli, saling memperhatikan. Demikian juga untuk bantuan gereja yang terhadap saudara-saudara kami yang terdampak, yang membutuhkan. Tuhan pimpin agar tepat sasaran. Tuhan juga pimpin kami Tuhan, agar kami dapat saling mendoakan, saling memperhatikan dalam masa-masa sulit ini. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara yang ikut dalam persuan doa melalui media online ini. Engkau mengetahui segala keadaan kami, keberadaan kami. Engkau tahu segala kebutuhan kami. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau yang memberkati kami satu persatu, sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan kami yang baik, yang dapat menjawab doa kami, melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat-Mu. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.